Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar ya. Tangannya sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya coba kalian lihat samping kanan kiri kalian. Temennya ada yang gak hadir nggak? Hadir. Hadir semua ya? Ya. Wah, keren. Berarti semangat semua ya buat nuntut ilmu. Nah, Ibu mau nanya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini belajar materi apa? Materi apa coba? Materi apa? Materi pantun. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran pantun. Oke. Nah, pada materi pantun ini kita akan belajar mengenai yaitu pengertian pantun, syarat-syarat pantun, macam-macam pantun dan cara penulisannya. Sebelumnya Ibu mau nanya di sini siapa yang sudah pernah mendengarkan pantun? Ada yang sudah pernah mendengar pantun? Sudah? Ada yang pernah ingat gak pantunnya? Enggak. Jadi siapa yang bisa mengungkapkan apa itu pantun? Coba angkat tangannya. Ada yang bisa atau enggak? Enggak ada ya? Nah, oke, kita bakalan belajar mengenai pantun. Yang pertama, coba kalian buka bukunya halaman 5 dulu. Kalian buka bukunya halaman 5. Nah, di buku tersebut, di buku paket, di situ kan ada materi tentang pantun. Nah, jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama. Nah, pantun ini kalau didengarkan memiliki keindahan yang sangat bagus. Selain itu, selain tujuan dari pantun yaitu untuk menghibur, pantun juga untuk menyampaikan pesan yang tersirat di dalamnya. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak sih macam-macam pantun? Coba, Zulia Lufiana, apa? Pernah nggak dengar pantun? Pernah kan tadi? Nah, apa coba? Salah satu aja macam-macam pantun. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki, betul. Siska? Pantun apa coba? Pernah kan tadi dengar pantun? Pernah. Nah, pantun apa coba? Pantun apa? Pantun anak-anak. Contohnya seperti itu. Nah, macam-macam pantun tuh sangat banyak ya. Yang pertama, contohnya ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun peribahasa, pantun cinta, apalagi coba? Pantun nasihat, pantun agama, dan lain-lainnya. Ada sini. Nah, coba ada yang tahu nggak gimana sih cara buat pantun itu? Siska pernah buat pantun nggak? Enggak. Enggak. Tahu syarat-syarat pembuatannya nggak? Enggak. Enggak. Coba kalau siapa di sini yang pernah buat pantun? Belum ada ya? Belum. Nah, jadi kalau kita buat pantun itu kita harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Apa aja sih syarat-syarat pantun? Yang pertama, syarat-syarat pantun itu yaitu dalam satu pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Di sini Ibu sudah mencontohkan membuat pantun anak-anak. Nah, selain ada 4 baris, dia juga baris pertama ini baris pertama dan baris kedua disebut namanya lampiran. Apa sih itu lampiran? Lampiran ini merupakan pengantar untuk menyampaikan pesan. Nah, pesannya itu yang mana? Pesannya itu pada baris ketiga dan keempat yang disebut isi.
Jadi pada baris 1 dan kedua itu disebut lampiran, dan pada baris ketiga keempat itu disebut isi. Jadi makna pesan dari pantun itu ada pada baris ketiga dan keempat. Nah, bagus. Nah, selain itu syarat pantunnya yaitu adalah jumlah suku kata tiap baris itu ada 8 sampai 12 kata. Jadi pantun yang baik itu dia berjumlah suku kata 12, 8 sampai dengan 12 suku kata. Selanjutnya syarat pantun. Jadi kita kalau membuat pantun kita harus bersajak ABAB. Nah, di sini contohnya. Sajak ABAB. Ya, ini merupakan salah satu syarat pantun. Sajaknya ABAB. Oke. Kalau udah memenuhi syarat, selanjutnya gimana sih cara buat pantun? Kira-kira ada yang udah bisa atau udah mampu nggak buat pantun? Hah? Belum ada? Oke, jadi kalau kita mau buat pantun, hal yang pertama ya, kita harus mikirin dulu nih, tema apa sih yang mau kita buat? Misalnya tadi Zulia Lufiana tahu tema tentang pantun apa? Jenis pantun apa? Teka-teki. Teka-teki. Nah, misalnya Zulia Lufiana mau buat pantun teka-teki nih. Otomatis dia mencari kata-kata yang mengarahkan kepada tema tersebut. Nah, setelah dia sudah mengetahui nih tema apa sih yang mau dibuat, selanjutnya kita membuat pantun itu, perhatikan pada bunyi akhirnya itu harus sama. Nih contohnya ya. Jadi kan di sini pada bait pertama bacaannya adalah pagi hari baca koran. Ini kan bait terakhirnya ran. Nah, pada bait yang A di sini saja A itu harus sama, yaitu pada garis pertama pada kata terakhirnya juga harus sama dengan sini. Jadi biar sinkron dia. Nah, pada bait pertama pagi hari baca koran. Pada bait kedua kita harus menyamakan bermain kejar-kejaran. Itu sama nggak? Sama. Nah, sama juga pada bait B-nya, yaitu baca berita orang hilang. Maka kita buat pantun pada bait B juga, badan sehat hati senang. Sama kan? Hilang, senang. Nah, itu sama. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin nih kata-katanya, selanjutnya kita susun, kita gabung jadi satu. Kalau udah digabung jadi satu, itu baru bisa disebut pantun yang utuh. Oke? Nah, setelah udah digabung, kita cek dulu. Kan kita sebut tadi, pantun yang baik itu adalah pantun yang bersuku kata 8 sampai 12. Nah, kita hitung nih. Kalau sudah memenuhi, berarti pantun yang kita buat adalah pantun yang baik. Oke? Oke, selanjutnya di sini kan Ibu sudah ada nih menuliskan, yaitu contoh pantun anak-anak. Kita bacain sama-sama ya. Oke, ikutin ya. Jadi membaca pantun itu bukan kayak membaca apa? Membaca buku biasa. Ada tekniknya sendiri biar pantun itu sampai gitu kepada pendengarnya. Ikutin ya. Oke. Pagi hari baca koran. Pagi hari baca koran. Baca berita orang hilang. Baca berita orang hilang. Bermain kejar-kejaran. Bermain kejar-kejaran. Badan sehat, hati senang. Badan sehat, hati senang. Nah, itu contoh pembacaan pantun. Oke, selanjutnya di sini Ibu sudah membuat yang namanya kartu pasangan. Jadi, kartu pasangan ini Ibu minta 2 orang siswa buat maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Angkat tangan. Oke, Siska sama Viana ya, maju ke depan secara bergantian ya. Viana dulu ya. Jadi kalian menyusunkan nih. Ini kan udah ada 4 bait pantun. Kalian menyusunkan kira-kira yang mana sih yang benar. Nah, disusun seperti ini ya. Di sini ya. Oke, Viana dulu coba. Kira-kira yang mana yang benar yang pertama? Yuk, tempelin langsung kata-kata pertama. Ya, tempelin kalau udah tahu. Nanti kalau salah nggak apa-apa, kita perbaiki bareng-bareng ya. Tempelin. Nah, selanjutnya kasih apa? Siska dulu lagi. Maju ke depan. Yuk, kata-kata kedua kira-kira yang mana nih? Yang disebut namanya lampiran.
Oh, nggak bisa ya, nyangkut dia. Nah, yang ini, coba bener nggak kira-kira? Oke, atasin dikit, di atas. Nah, Tiana lagi maju, yang mana nih? Ayo. Oke, sini aja, nggak apa-apa, gabung sini aja, nanti nggak muat. Nah, Siska tempel yang terakhir. Bener nggak sih kira-kira? Maju lah. Nah, coba kita lihat nih, kira-kira kalau kita baca ini tuh sinkron nggak kira-kira? Coba kita bacaan sama-sama ya. Ke pasar beli balon udara. Ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira. Betapa hati sangat gembira. Nilai ujian dapat 100. Nilai ujian dapat 100. Nah, berarti sinkron, berarti pantun yang udah dirangkai ini sama Siska sama Viana berarti betul. Oke, dapat nilai tambahan ya. Alhamdulillah, pinter. Nah, oke, selanjutnya coba ibu mau kalian membacakan pantun sendiri tanpa harus ibu pandu. Ayo, 1, 2, 3. Ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira. Nilai ujian dapat 100. Bagus, sudah pinter semua. Oke. Nah, berhubung pembelajarannya waktunya sudah habis, sekarang ibu mau kasih tugas rumah buat kalian. Buat tulis di lembar kerja siswa, di situ coba tulis. Masih tulis. Pak, ada kan lembar kerja siswa masih? Ya, tulis. Nah, tugasnya yaitu membuat karangan pantun dari hasil karya sendiri. Oke? Ya, membuat hasil karangan pantun dari hasil karya sendiri. Jangan ada yang nyontek di internet ya. Jangan ada yang nyontek di buku ya. Ingat ya. Oke? Nah, kalau misalnya mau minta bantuan sama ibu bapaknya di rumah atau kakaknya di rumah, abangnya di rumah itu boleh. Yang penting jangan nyontek di internet. Oke. Nah, pokoknya minggu depan harus sudah dikumpul semua, nggak ada alasan yang lupa mengerjakan ya. Oke. Nah, berhubung pembelajaran kita sudah selesai, mari kita mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.